Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini yaitu 28 candrani wanita yang harus kamu tahu. Untuk memahami watak dan perilaku wanita, dalam masyarakat Jawa selain tersedia ilmu katurangkan wanita, juga dikenal candrani wanita atau candra wanita. Ilmu ini memfokuskan pada raut muka tanpa mengabaikan bagian-bagian tubuh lainnya. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Candrawala atau bulan terang. Wanita ini mempunyai raut muka nampak sedih dan seolah ketakutan. Bibir kecil dan agak menjorok ke depan. Buah dadanya montok, kulit badannya kuning. Wanita ini berwatak baik dan setia kepada suami, namun mengenai berolah asmara kurang menggemari. Dan yang kedua, Raksasi Durga atau raksasa perempuan Durga. Wanita tipe ini bermuka agak lebar, dahi lebar dan melengkung seperti dahi angsa. Rambutnya lemas, payudaranya besar. Sosok tubuh kecil dan berkulit kuning. Di zaman dulu, wanita tipe ini pantang sekali dinikahi karena wataknya yang terlampau buruk. Menurut ahli katuranggan, wanita ini kalau sudah naik darah, sampai juga membunuh suaminya, tetapi kalau bersenggama sangat suka. Yang ketiga, Retna Kencana atau permata dan emas. Wanita tipe ini berdaya cukup atau sedang lebarnya. Mulutnya kecil, rambutnya tebal dan panjang tapi tidak mengkilap atau kering. Sosok badannya gagah atau tegap. Kakinya kecil berwarna kulitnya kuning. Wanita tipe ini berwatak bagus, amat setia kepada suaminya, serta dalam hal karonsi amat sesuai dengan harapan suami. Yang keempat, Kencana emas, emas yang dipilih. Wanita tipe ini bermuka dan berdahi kecil, bibirnya tebal serta rambutnya lemas dan jarang. Perawakannya nampak gagah dan berkaki besar. Warna kulitnya hitam dan agak basah, serta payudarnya kecil. Mereka termasuk wanita yang didamkan para pria, amat setia pada suami, namun dalam berolah asmara sedang-sedang saja, tidak terlalu gemar. Hanya yang dibisikkan oleh ahli katuranggan, mereka ini kalau berolah kasih agak murah kebahasannya. Yang kelima, Kunci Kencana atau kunci emas. Wanita tipe ini bermuka kecil, akan tetapi rambutnya tebal dan lebat. Warna perkulitannya hitam dan tebal, serta sosok tubuhnya besar dan panjang, akan tetapi kakinya agak pendek. Di kepalanya tumbuh rambut yang lebat. Wanita tipe ini dikaruniai watak yang baik, serta dalam hal beredukasi, sesuai dengan harapan sang suami. Yang keenam, Kusuma Stuti atau bunga restu. Wanita tipe ini bermuka dan berdahi kecil. Mulutnya agak lebar, serta rambut tumbuh berupa cambang. Tubuhnya besar tetapi perawakannya pendek, serta warna kulitnya keputih-putihan dan agak bersih. Watak tipe ini baik sekali. Ia dapat mendatangkan banyak rezeki. Biasanya berputra jarang atau tidak banyak, namun urusan memadu kasih kurang bersemangat. Yang ketujuh, Durga Sari atau raksasa Durga yang memakai bunga. Wanita tipe ini mempunyai air muka yang bersorot kemerah-merahan dan mempunyai mulut yang berukuran cukup lebar, serta bibirnya tipis. Di kepalanya tumbuh rambut yang mengering. Dahinya cukup lebar dan menonjol, atau kalau orang Jawa bilang, nonong. Tubuhnya tinggi, ramping dan kulitnya kering, serta badannya cintal berisi. Kakinya padat berisi dan tumitnya ramping. Mereka yang bercitra seperti ini amat diharapkan oleh para pria.
karena amat mencintai suaminya. Mengenai hidup berkaronsi, serasi, dan tidak banyak kebasahan. Yang kedelapan, Durgasori atau raksasa Durga jadi ratu. Wanita tipe ini mempunyai muka bundar telur serta dahinya kecil. Mempunyai alis tebal dan hampir bertautan. Kalau berjalan, seolah kakinya melangkah keluar. Perkulitannya yang tebal dan membasah itu bercahaya kemerah-merahan. Sesuai dengan watak Batari Durga, wanita tipe ini memang tipe pemarah, serta kelengkapan dari watak buruknya, yaitu suka membicarakan orang lain atau bergunjing. Tidak bisa menyimpan rahasia siapapun dan tidak takut pada suaminya. Akan tetapi di balik semua watak buruknya, dalam hal bermain asmara ia giat sekali. Namun sang suami kurang dapat memetik kenikmatannya. Lagi pula suka terlalu basah. Dan yang kesembilan, Durga Mangsa atau raksasa Durga yang siaga tempur. Wanita tipe ini memiliki bentuk muka yang lancip ke bawah dan dahinya sempit serta rata. Mulutnya lebar dan bibir bawah lebih tebal atau menonjol. Rambutnya yang jarang itu berwarna kemerah-merahan. Sosok tubuhnya memanjang, kakinya panjang dan bertumit besar, serta berpinggul rata. Wataknya seperti Durga, buruk, kecuali tidak pandai berhemat, alias boros juga konon, mempunyai hobi menyeleweng. Dalam hal madu kasih rasanya hambar, kurang beri rasa nyaman kepada pasangannya. Dan yang ke-10, Durga Ngerik atau raksasa yang mengerik. Wanita tipe ini bermuka bundar, dahinya agak kecil dan melengkung. Bibirnya agak melebar, itu tipis dan berwarna kemerah-merahan. Rambut di kepalanya kering panjang dan pucuknya berwarna merah. Perawakannya pendek dan pinggul tampak menggantung. Lututnya mengarah ke dalam, seperti halnya famili Durga yang lain. Wanita ini berwatak buruk. Tangannya licin kalau memegang uang. Tidak bisa berhemat dan juga tidak jujur. Dalam hal berulah asmara cukup kemar, sehingga sang suami kurang dapat memetik kenikmatan. Yang ke-11, Tabaras atau boros. Wanita tipe ini bermulut lebar, bibir tebal lagi menonjol dan permata agak kebiru-biruan. Hidungnya besar, pipi menggantung bercutai dan berdahi kecil. Di kepalanya tumbuh rambut dengan warna kemerah-merahan. Buah dadanya besar. Sosok tubuhnya tinggi dan ramping, perkulitannya kuning dan tipis serta agak kering. Kakinya mengecil ke tumit, seperti halnya famili Durga yang lain. Wanita ini berwatak buruk, menaik darah dan boros sekali. Dalam hal berulah asmara tidak bisa memberi kenikmatan pasangan dan merasa selalu dilanda musim kering. Yang ke-11, Tasik Madu atau Telaga Madu. Wanita tipe ini memiliki dahi sempit atau kecil, namun daya tarik yang memikat pada bibirnya yang bernuansa merah jambu dan tipis manis. Wanita tipe ini berpunduk, maju ke muka, dan ukuran badannya tidak tinggi, serta kedua belah kakinya meruncing ke tumit. Bagian yang memikat lainnya adalah kulitnya yang merona kuning kemilau. Kalau dalam kasih mengasih, wanita tipe ini dikodratkan mampu membuat pasangannya menghela nafas karena puas. Karena kepadanya mengikuti arus gerakan badannya atau body movement dari sang suami. Adapun wataknya mengikuti sosok tubuhnya yang subur itu, yang dilapisi cerah sehingga banyak orang bergunjing. Kalau wanita tipe ini disukai banyak kumbang, karena mereka menduga wanita ini
adalah tipe wanita yang dikelompokkan sebagai ayam sayur. Dan yang ke-13, surya surup atau matahari terbenam. Wanita tipe ini mempunyai aura yang bersorot kebiru-biruan dan 2 lapis bibirnya berwarna merah jambu temaram. Rambut sinom atau rambut yang tumbuh di atas dahi menggerombol. Alisnya pada 2 belahnya melengkung dan kecil seperti bulan di hari pertama, atau kalau dalam bahasa Jawa menyebut nanggal sepisan. Yang membuat pria bergetar menatap wajah wanita ini karena wajahnya memancarkan sorot ceria dan terlalu sedap untuk dipandang. Apalagi kalau mata pria terantuk pada kedua belah bibir merah jambu yang merkah. Orang akan memaafkan meskipun perawakannya gagah dengan kaki yang bernas atau berisi. Akan tetapi diimbangi tumitnya yang meruncing ke bawah atau merit, semakin menembak kepatutannya saja. Kulit badannya yang tidak membasah itu bercuaca kemerahan. Kalau orang terpaku pada nama matahari terbenam, tentu akan terperangah karena dugaan wanita ini bernuansa muram dan silau seperti warna lembayu yang ungu sendu. Sebab kenyataannya watak wanita ini sangat terpuji. Wanita ini kalau berbicara dan menegur sapa, amat manis tutur katanya, dan menjadi idaman setiap pria karena kesetiaannya. Dalam hal berolah asmara, wanita ini sangat cocok untuk menuju marlupa atau orgasmus bagi keduanya karena tidak mengenal kebasahan yang sangat. Dan yang ke-14, Sri Tumurun atau Dewi yang turun. Wanita ini mempunyai roman muka yang bulat, dahinya sempit dan menonjol serta mulutnya lebar. Bibirnya tebal dan bersirat kebiruan. Rambutnya lemas serta sosok badannya panjang tapi berisi. Perkulitan wanita ini kuning dan kalau diraba terasa tebal dan membasah. Ciri khas yang lain adalah kukunya yang memanjang laki-laki rincing-rincing. Perwatakannya sangat bagus. Dia dapat mendatangkan harta bagi suami dan keluarganya, serta anaknya jarang. Kelemahan yang lain kalau sedang marah, dia sangat sering purik atau pergi paksa. Pulang ke rumah orang tuanya, namun disusul oleh suaminya, atau reda tembrangnya, dia akan pulang. Dalam hal berulang asmara, kurang menggemari. Dan yang ke-15, Wulan Anandari atau Wulan Purnama yang merkah. Wanita ini mempunyai wajah bulat, berdaya sedang kebarnya, dan bermata indah serta mulutnya yang menawan, meskipun bibirnya agak tebal. Ketebalan juga ditunjukkan oleh rambutnya. Selain tebal, rambutnya juga agak mengombak. Sosok tubuhnya agak subur dan sedikit tinggi, serta kulitnya kuning dengan semburat kehijauan. Terasa tebalnya dan agak kering. Watak wanita ini baik, setia pada suaminya, dan sangat gemar berulah asmara. Yang ke-16, Pandan Kanginan atau pandan yang diterpa angin. Wanita ini mempunyai raut wajah yang pula telur, bibirnya tipis dan terlipat ke dalam, serta menambah daya tariknya adalah bibir tipis, bak porselin itu, berwarna merah jambu. Sosok tubuhnya tinggi sedangkan kulitnya sedikit kering dan berwarna kuning serta tipis. Perwatakan wanita ini sungguh terpuji dan bagus. Dia sangat ramah dan suka bertutur kata. Gerak dan gayanya senantiasa nampak serasi dan luwes. Dalam hal berulah asmara, sangat membingungkan. Kalau sedang ada mood sang suami, akan kewalahan karena sering minta berbagai variasi dalam bercinta. Dan yang ke-17, Durga Ngilir atau raksasa yang terbangun. Wanita tipe ini berbadan kecil dan pendek.
Kulitnya bernuansa kemerahan serta rambutnya jarang. Kedua belah alisnya menggaris ke atas, ke arah kanan dan kiri. Dahinya ciut dan sempit. Konon, wanita ini berindikasi menyusahkan suami. Lebih parah lagi, kalau ada tambahan ciri-ciri seperti jari-jari tangan dan jari-jari kakinya pendek. Wanita ini berciri hatinya batu dan sukar dielus atau dibengkokkan. Watak wanita ini kurang terpuji seperti dengki, boros, dungu, dan suka tak berterus terang serta sering berselingkuh. Dan yang ke-18, Puspa Wicitra atau bunga nan indah. Wanita tipe ini mempunyai warna kulit yang hitam, rambut suka dipanjangkan dan bentuk wajah membulat, serta matanya seperti setengah tertutup. Apabila berjalan, lenggak-lenggoknya seperti ular yang berenang berkelok-kelok. Payudaranya montok dan besar, serta sorot wajahnya ceria dan manis dipandang. Manakala sedang duduk, seolah terpaku dan tidak banyak bergerak. Gaya tersebut pertanda wanita yang bersusila tinggi. Wanita tipe ini ideal sebagai istri, namun hidup dan sumber pertimbangan di banyak hal. Wanita ini dinilai sangat berbakti kepada suaminya. Suami bagi wanita ini merupakan pusat perhatian dalam hidupnya, serta pandai menyimpan dan melihara harta keluarganya. Asmara baginya sebagai hal yang wajib dilakoni. Wanita tipe ini rela kalau suaminya mempunyai WIL. Yang ke-19, Puspa Megar atau bunga mekar. Wanita tipe ini mempunyai badan yang kecil dan tidak tinggi, serta kalau bertindak serba cekatan, dan mempunyai kekuatan badan yang cenderung mendekati daya kejantanan. Kulitnya hitam, raut wajahnya memikat, dan kalau sedang tersinggung, punya dorongan terbesar yang sukar dibendung. Kelemahannya, berani menentang suami dalam banyak hal. Untuk menghadapi wanita ini, sang suami harus sabar, pandai membujuk dan merayu, serta syukur-syukur pandai melucu. Karena kalau tidak, wanita ini bisa mengundang bencana. Keistimewaannya dalam hal berolah asmara, dia sangat menyukai. Ada kebiasaan romantis yang cukup panas, yaitu harus sering dicium bibirnya yang sering membasah itu. Dan yang ke-20, menyan sinandi atau kemenyan yang disusun. Wanita tipe ini pada umumnya memiliki raut wajah yang persegi. Namun karena sorotnya, wajah yang sangat kaku itu memikat hati. Biasanya berdiri sempit serta mulutnya berukuran kecil, dan tersungging dua lapis bibir tipis manis yang bernuansa kemerahan. Matanya itu senantiasa tidak bisa diam, terus bergerak-gerak. Leher wanita ini tebal dan memiliki dua belah pundak yang merata. Payudaranya tidak besar tapi padat. Panggulnya kecil tapi kencang. Kakinya kecil dan berisi dengan ciri merincing ke bawah. Wanita ini termasuk kategori amat peduli dan cinta kepada suaminya serta berwatak sangat baik. Dalam hal berolah asmara, wanita ini cukup banyak tingkahnya sehingga membuat sang suami kikuk bagaimana murainya. Namun di balik itu, dia sangat menjanjikan. Yang ke-21, menjangan ketahuan atau rusa yang terluka. Wanita tipe ini mempunyai wajah berbentuk bulat telur, memiliki dahi yang sempit serta bermulut mungil, dan bibirnya berukuran tebal berwarna kemerahan. Biasanya berhidung kecil, rambutnya berwarna kemerah-merahan. Perawakannya tinggi semampai, berkulit hitam, rabanya tipis dan terasa kebasahannya, pinggulnya kecil dan rata, serta kakinya panjang dan padat.
Watak wanita ini kurang terpuji, yaitu kurang setia kepada suami. Dalam hal berulah asmara patut mendapat decak kagum karena sangat menggemarinya. Yang ke-22, Mutiara atau Mutiara. Wanita tipe ini mempunyai raut wajah yang runcing, dahinya sedang, lebarnya serta mulutnya juga lebar. Bibir bawahnya terlihat lebih ke depan dari bibir atasnya. Punggungnya membungkuk udang dan berpayudara kecil serta pinggulnya rata. Watak wanita ini banyak mengandung pujian, terutama halus, karena selalu memilih kata yang akan digunakan bila berbicara dengan orang lain, serta berwawasan baik. Dalam hal berulah asmara pun, antusiasme sehingga membuat hati lega walaupun lelah. Dan yang ke-23, Berita pecah. Wanita tipe ini mempunyai aura wajah yang jernih, cukup menawan meski dahinya ciut dan menonjol. Mulutnya lebar namun bibirnya tipis, rambutnya bernuansa kemerah-merahan, serta sosok badannya pendek dan mungil. Perkulitannya kuning keputih-putihan dan sedikit basah. Punggungnya agak membungkuk, serta pinggulnya cukup berat dan mantap. Wanita berperangai galak, membosankan, membikin sebal dan gemar ngerumpi. Banyak orang yang tidak suka berada dekat wanita ini karena berhasil mendapat kekecewaan. Dalam hal berulah asmara, wanita ini gairahnya tinggi sekali. Dan yang ke-24, Geda Seta atau warna hijau keputih-putihan. Wanita ini mempunyai wajah yang manis dan bersorot kehijau-hijauan. Kulitnya kuning langsat dan tidak basah atau kering. Berperawakan pendek tapi kakinya panjang. Lebar dahinya sedang, rambutnya jarang dan memiliki pandangan mata yang tajam. Bibirnya sedikit tebal dan selalu nampak rapat tertutup. Kedua pundaknya merendah dan payudaranya kecil, serta memiliki pinggul yang amat tebal. Watak wanita ini sangat bagus, karena suami selalu menjadi pusat kepeduliannya. Dalam hal berulah asmara, wanita ini full of passion. Dan yang ke-25, Gedang Suluh atau pisang yang baru menguning atasnya. Wanita ini mempunyai raut muka yang kekuning-kuningan. Wajahnya kecil dan dahinya tidak lebar. Bibirnya agak menonjol dan pipinya pudar. Rambutnya jarang, serta kuning langsat. Perawakan tinggi dan agak kerempeng. Payudara dan pinggulnya besar serta kedua kakinya padat. Wanita ini berperangai pendiam tapi galak. Mudah sekali temberang. Dalam hal berulah asmara, kegalakannya mampu membuahkan rasa puas bagi suaminya. Wanita ini mempunyai sorot muka yang galak. Dan yang ke-26, Guntur Madu. Wanita ini mempunyai sorot muka yang galak, wajah dan dahi serta mulutnya lebar. Matanya kecil dan bibirnya lebih sering merapat. Perawakannya tinggi dan kerempeng, serta kulitnya kuning alami. Rambutnya tebal dan lebat serta payudaranya agak terisi. Pinggulnya proporsional dengan kedua kaki padat dan meruncing ke tumit. Watak wanita ini baik. Dalam hal berulah asmara, dia senantiasa mampu mengikuti jejak dan irama pasangannya. Dan yang ke-27, Ngembat Lawung atau Mangkat Tombak. Wanita tipe ini mempunyai wajah yang bersorot kehijau-hijauan. Perkataannya tinggi dan agak kecil serta mempunyai warna kulit kuning. Gaunnya kalau tengah berjalan melenggang bagaikan macan yang sedang lapar. Dahinya lebar dan alis yang tebal dan mempunyai mulut yang kecil dan bibir yang tebal pula, serta enggan membuka mulutnya. Mempunyai pundak yang proporsional dengan payudara yang besar
akan tetapi tidak padat, kenyal, bahkan cenderung kendor dan mempunyai kaki yang berisi. Wanita ini tergolong pemberani, namun bersikap hati-hati dan cermat. Bila sedang uring-uringan, sering meninggalkan rumah. Kalau disuruh suaminya, dia akan segera ikut pulang. Dalam berulah asmara, wanita ini hambar. Dan yang ke-28, Amurwa Tarung atau siaga bertarung. Wanita ini mempunyai wajah yang bundar dan bersorot ceria, namun berpembawaan tenang. Dahi dan mulutnya sedang, serta bibirnya kemerah-merahan. Perawakannya pendek, dengan warna kulit hitam manis, pinggulnya padat berisi, dan kedua kakinya beruncing ke tumit. Kalau sedang berjalan, seperti menanggung hati yang ragu. Wanita ini dikenal sebagai teman hidup yang setia dan mau mengerti kehendak serta hasrat suaminya. Meskipun nampaknya tenang dan diam dalam hal berulah asmara, dinilai pertama bagi suaminya. Meskipun nampaknya tenang dan diam dalam hal berulah asmara, dinilai sangat luar biasa dan membuat kejutan untuk malam pertama bagi suaminya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di kitab-kitab selanjutnya.